Halo, langsung aja ya kita masuk ke inti materinya. Coba deh bayangin momen ini. Setelah sekian lama Anda kerja keras, banting tulang, akhirnya uang mulai ngalir deras. Bisnis lagi bagus-bagusnya. Atau proyek yang dulunya kerasa berat banget, sekarang mulai ngasih hasil yang lumayan. Nah, reaksi alami kita sebagai manusia pasti pengen banget dong buru-buru cerita ke teman, keluarga, atau ya minimal update status lah di medsos. Kelihatannya wajar kan? Kayak nggak ada yang salah sama sekali. Tapi, bentar. Disinilah sumber materi yang lagi kita bedah ini nyuruh kita buat ngerem mendadak. Stop sebentar, tarik nafas panjang, dan rahasiain aja. Hah? Kenapa gitu? Nah, mari kita bongkar mekanismenya bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat lagi pengalaman Anda sendiri. Pernah nggak sih Anda lagi semangat-semangatnya cerita kabar baik, entah itu proyek baru atau rejeki yang lagi lancar? Tapi nggak lama setelah Anda cerita, tiba-tiba aja momentumnya kayak macet. Semuanya jadi kerasa serba salah dan nggak semulus sebelumnya. Pasti pernah kan? Nah, ternyata ada kebenaran tersembunyi yang mungkin berlawanan banget sama insting kita. Terlalu banyak cerita alias oversharing itu nyatanya malah ngerusak energi dari kesuksesan itu sendiri. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pergeseran sudut pandang yang jadi inti bahasan kita kali ini. Nggak semua kesuksesan itu butuh diumumin ke publik. Banyak dari kita mungkin mikir kalau diem itu berarti sombong atau pelit ilmu. Padahal, sama sekali nggak gitu. Keheningan di sini tuh bukan urusan ego, tapi justru bertindak sebagai perisai pelindung yang paling mutlak buat kelimpahan Anda yang lagi mulai bertumbuh itu. Ibaratnya gini, bayangin sebuah benih yang baru banget ditanam. Waktu kesuksesan finansial Anda baru aja mau mekar, energinya tuh masih super rapuh persis kayak benih tadi. Dia butuh banget tanah yang tenang, yang nggak diutak-atik, supaya akarnya bisa nancep kuat ke bawah. Coba kalau Anda langsung keliling cerita sana-sini. Itu sama aja kayak ngundang orang-orang buat datang dan nginjek-injek tanah di sekitar benih Anda pakai opini mereka, atau ngegali tanahnya pakai ekspektasi mereka. Langkah-langkah berat dari omongan luar inilah yang justru bisa matiin benih kesuksesan Anda sebelum dia benar-benar punya kesempatan buat tumbuh. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan realitas kita? Mari kita bedah pakai konsep manifestasi kuantum. Ada 3 energi internal yang ngebentuk realitas kita jadi hasil yang nyata. Fokus, intensitas, dan konsistensi. 3 elemen ini ibarat puzzle yang harus nyatu dengan pas dan stabil. Masalahnya, kalau Anda terlalu cepat keluar-keluar soal rencana Anda, kebisingan dari luar itu bakal ngacoin semuanya. Energi Anda yang tadinya udah solid buat action, malah jadi mencar kemana-mana dan menguap sebelum sempat mewujud jadi kenyataan. Sayang banget kan? Nah, selain ngerusak fokus dari dalam, ada efek domino sosial yang seringkali nggak kita sadarin pas kita lagi pamer. Pertama, secara otomatis orang bakal mulai ngebanding-bandingin hidup mereka sama Anda. Terus kerasa deh ada vibes nggak nyaman yang tiba-tiba muncul di tongkrongan. Belum lagi, mendadak ada ekspektasi terselubung. Ya, ujung-ujungnya ngarepin pinjaman atau bantuan finansial. Dan tahu nggak apa yang paling bahaya? Energi mental Anda tuh jadi terpecah dan terkuras habis. Otak Anda nggak lagi fokus buat berproses, tapi malah sibuk mikirin, duh, orang mikir apa ya tentang gue sekarang? Asli, kebisingan kayak gini tuh bikin capek banget. Jadi, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan nusuk. Saya pengen Anda stop sebentar, tarik napas dalam-dalam, hembusin pelan-pelan, dan jujur sama diri sendiri. Anda ini lagi ngebangun hidup yang luar biasa, atau cuma sekedar sibuk ngerawat citra, seolah-olah hidup Anda luar biasa. Ketika Anda punya penonton yang terus-terusan mantau keuangan Anda, secara nggak sadar Anda tuh dipaksa buat terus tampil sempurna. Anda jadi main sinetron, bukannya bener-bener fokus ngebangun fondasi hidup yang bebas. Makanya kita butuh banget mendefinisikan ulang apa itu privasi. Privasi itu bukan berarti nutup diri dari dunia dan jadi antisosial. Enggak gitu. Privasi adalah ruang aman yang bebas dari stres. Sebuah inkubator di mana Anda bisa bebas bertumbuh, bereksperimen, bahkan gagal dan putar balik arah tanpa ngerasa berat karena dihakimi sama penonton. Gampangnya gini, makin sedikit orang yang tahu soal pertumbuhan dompet Anda, makin bebas juga Anda bermanuver ngambil keputusan yang strategis. Coba deh bandingin antara air yang dangkal sama sungai yang dalam. Air dangkal itu berisik banget, riaknya kemana-mana, kacau, tapi ya nggak ada kedalaman. Nah, ini persis banget kayak kelakuan pamer yang cuma ngundang keributan sosial. Sebaliknya, lihat sungai yang dalam. Kelihatannya tenang banget di permukaan kan? Tapi di bawahnya ada arus tersembunyi yang nggak tergoyahkan, yang punya stabilitas luar biasa. Kelimpahan yang sejati dan kuat itu hampir selalu mengalir dengan tenang, tanpa perlu suara berisik.
Konsep ini juga mirip banget sama filosofi busur dan anak panah. Makin jauh Anda narik tali busurnya ke belakang, makin gede kan energi potensial yang kekumpul. Nah, selama Anda nyimpen rapat-rapat, rencana dan kabar baik itu di dalam diri sendiri, Anda tuh sebenarnya lagi ngumpulin energi masif buat bertindak. Sebaliknya, kalau Anda banyak omong, itu sama aja kayak Anda ngelepasin anak panahnya kecepetan, padahal belum dibidik dengan benar. Energinya bocor duluan, dan panahnya nggak bakal nyampe ke target. Tahu nggak? Secara psikologis, ada penjelasan ilmiahnya kenapa motivasi kita bisa tiba-tiba nyungsep setelah kita cerita ke orang. Ini namanya ilusi penyelesaian. Ini tuh semacam jebakan pikiran. Waktu Anda nyeritain target atau proyek besar Anda ke orang lain, otak Anda tuh langsung kena tipu. Otak melepasin hormon yang bikin Anda ngerasa puas, seolah-olah Anda udah nyelesain proyek itu cuma gara-gara dapat pujian. Dampaknya fatal banget. Motivasi dan disiplin Anda buat ngerjain kerjaan yang sebenarnya langsung hancur lebur. Anda ngerasa udah kenyang duluan cuma dengan ngomongin hal itu. Makanya, ujung-ujungnya kita harus balik lagi ke pepatah klasik ini. Tindakan harus lebih nyaring daripada kata-kata. Kalau Anda perhatiin, orang-orang yang mentalnya udah mateng dan beneran sukses tingkat dewa, mereka ngebangun kerajaan bisnis mereka itu sepenuhnya di balik layar. Mereka nggak ngerasa butuh buat bikin pengumuman setiap kali mereka maju selangkah. Mereka biarin aja momentum sunyi mereka yang kerja keras, sampai akhirnya ledakan hasil yang luar biasa besar itulah yang ngomong sendiri ke dunia. Tapi ya, ada satu godaan nyata yang harus banget kita waspadain, yaitu jebakan ego. Pas uang mulai masuk, ego kita tuh sering banget ngebisikin, ayo dong beli barang-barang mewah biar kelihatan. Dan biasanya, ini cuma buat ngebuktiin sesuatu ke orang-orang dari masa lalu yang kalau kita mau jujur, sebenarnya nggak penting-penting amat buat hidup kita sekarang. Sumber materi yang kita pelajari hari ini ngingetin keras, rasa haus akan validasi eksternal kayak gini tuh benar-benar tanda dari ketidakdewasaan finansial. Berarti hidup Anda masih disetir sama pembuktian, bukan sama kebijaksanaan jangka panjang. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Nah, ini dia aturan main dari para quiet rich alias orang-orang kaya yang tenang. Pertama, mulai biasain diri Anda buat ngerasa nyaman dengan kesederhanaan. Ingat, nggak semua progres itu harus dipajang di etalase. Kedua, fokus mati-matian ke keamanan finansial jangka panjang, bangun dana darurat, investasi yang kuat, bikin sistem yang stabil. Dan yang ketiga, biarin aja hasil nyata Anda yang berbicara dalam keheningan. Singkirin ego itu jauh-jauh dan mulai deh adopsi stabilitas yang gak gampang goyah ini. Oke, kita udah sampai di akhir pembahasan materi kali ini. Sebelum selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menohok buat direnungin. Gimana kalau ternyata kelimpahan paling luar biasa dalam hidup Anda itu justru baru bakal meledak pertumbuhannya ketika Anda berhenti berusaha buat ngebuktinya ke dunia? Coba deh dipikirin lagi. Uang yang benar-benar bisa ngubah hidup itu bukanlah uang yang terus-terusan dipamerin buat cari tepuk tangan, tapi uang yang dijaga dalam keheningan buat ngasih Anda kebebasan dan ketenangan yang mutlak. Makasih ya udah nemenin bedah materi kali ini, semoga insight-nya bisa langsung dipraktekin. Sampai ketemu di penjelasan materi kita selanjutnya.